Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat ya mengikuti pesan demi pesan dari minggu ke minggu sebagai tuntunan Tuhan. Kebenarannya itu benar-benar Ibu Bapak harus menjadi standar di dalam kehidupan kita. Karena itu yang akan menjadi tolok ukur apakah kita benar-benar sedang miring atau sedang tegak, lurus di dalam mengikut Tuhan. Kebenarannya itu sebagai tolok ukur Ibu Bapak. Dan saya merasa Ibu Bapak banyak mendapatkan pertolongan karena tahu bahwa ada kebenaran sebagai tolok ukur. Jadi saya dapat mengukur, oh saya masih ada miring-miringnya nih di sini. Saya masih enggak tegak nih di dalam hal ini. Khususnya Ibu Bapak saya mau bagikan kesaksian ya. Saya banyak ditolong Ibu Bapak lewat bahan-bahan pertanyaan dari Komsel Ibu Bapak. Itu sebagai tolok ukur buat diri saya. Saya ini ada lagi miring-miring nih di sini yang enggak benar. Ini tolok ukurnya kebenarannya harusnya begini. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan di Komsel Ibu Bapak, saya banyak ditolong, banyak bisa menyingkapkan gitu ya, apa yang ada di hati yang sebenarnya rada sulit gitu untuk disingkapkan, tetapi pada waktu itu kita bisa membukakannya dan nggak ada yang istilahnya merasa disudutkan gitu. Ini yang membuat saya bersuka cita. Ada kebenaran yang menjadi tolok ukurnya dengan lagi nyampeinnya sambil santai. Ada canda-candanya, tapi pesan itu yang ada dari hati itu terlepas. Oh jadi pada tahu, oh pasangan tahu. Dan saya banyak mengalami Ibu Bapak ditolong, banyak mengalami dimerdekakan. Dan saya percaya walaupun mungkin 100% itu pemulihan tuh belum sempurna. Tetapi saya percaya kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan akan menyelesaikannya. Begitu juga dalam kehidupan Ibu Bapak semuanya ketika tahu dan mau menjadikan firman Tuhan, kebenaran sebagai tolok ukur, sebagai standar. Disitulah kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Nah, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah kebenaran Tuhan sebagai tolok ukur ya. Diambil dari dasarnya itu, dasar firman Tuhannya itu Yesaya 28 ayat 16 sampai yang ke-17. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian. Kemarin kita sama-sama udah tahu Ibu Bapak, jadi latar belakang di dalam perikop ini, di dalam Yesaya ini ditujukan pada para pemimpin-pemimpin Israel yang pada waktu itu yang merasa punya rasa aman yang salah. Merasa dirinya itu aman-aman saja, bahkan berlindung pada keamanan yang salah. Ada kekuatannya sendiri. Dan bukan hanya itu Ibu Bapak. Ini para pemimpin-pemimpin itu imam-imam, ada imam, ada nabi. Nabi itu bukan hanya merasa dirinya itu aman dengan berlindung pada perlindungan yang salah gitu ya. Tetapi mereka itu sudah jatuh terlibat pula di dalam perbuatan dosa. Mereka sama-sama terlibat. Khususnya di dalam Yesaya 28 ayat ke-7 mereka sama-sama ikut mabuk Ibu Bapak. Mabuk anggur, coba dibaca ayat yang kedua ini ya. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau karena anggur. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan. Nah di sini. Jadi mereka sama-sama ikut mabuk, coba Ibu Bapak. Orang-orang yang tadinya harusnya itu jadi panutan gitu ya.
yang dikatakan imam, yang dikatakan mereka itu nabi, penghubung dengan Tuhan, yang sepertinya itu mereka itu punya kerohanian yang lebih gitu karena ada keterhubungan dengan Tuhan. Tetapi didapati mereka sama-sama mabuk, sama-sama sempoyongan. Seperti orang-orang yang lain. Nah di sini kita bisa lihat bagaimana para imam yang harusnya mereka menjadi penuntun sudah enggak memegang kembali. Sudah enggak pegang kebenaran sebagai standar di dalam kehidupannya. Sama-sama ikut terlibat. Sama-sama ikut minum. Bahkan sampai pada akhirnya bukan mereka minum. Mereka ditelan oleh keadaan. Mereka mabuk, mereka enggak berkuasa lagi untuk membedakan. Mana yang benar, mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Mereka udah enggak bisa membedakannya lagi. Nah, Ibu Bapak, jadi pentingnya sebuah standar harus dipegang teguh. Kebenaran itu harus kita punya pegang dengan teguh, Ibu Bapak. Hari ini Ibu Bapak, kita menjalani sebuah perjalanan ya yang enggak mudah. Ada kegoncangan banyak di mana-mana, di seluruh dunia, bahkan Tuhan sedang menggoncangkan. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-26 sampai yang 27 dikatakan apa? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-27, ungkapan satu kali menunjuk pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan karena ada dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita bisa lihat Ibu Bapak, di sini Tuhan sedang menggoncang dunia, bumi sedang digoncangkan. Krisis, kesulitan, kehidupan, PHK melanda di mana-mana, orang berjubel nganggur. Belum lagi tawaran-tawaran dari dunia yang begitu memikat, yang begitu dengan mudahnya disodorkan. Ada kemudahan-kemudahan. Kalau umat Tuhan, kalau orang percaya enggak punya standar, itu keseret. Terbawa oleh arus dunia, terbawa oleh prinsip dunia. Makanya pentingnya kita punya standar. Pegang standar kebenaran itu Ibu Bapak. Ada kebenaran yang sebagai standar, sebagai pondasi. Ada tali pengukur, ada tali sifat. Ibu Bapak bisa dengar lagi apa yang dimaksud. Tali pengukur itu akan mengukur keberadaan kita. Tali sifat juga akan mengukur apakah kita miring atau enggak, apakah kita tetap di dalam Tuhan atau enggak, tetap dalam kebenarannya atau enggak. Nah saya mau membacakan Ibu Bapak karena ini penting gitu ya, mengenai inti pesan ya. Kita tidak tahu kegoncangan atau godaan yang seperti apa yang mungkin akan terjadi di depan sana. Namun lagi-lagi Tuhan melalui pesannya ini sedang terus menekankan kepada kita. Agar kita sebagai orang percaya menggunakan ukuran, patokan yang dari Tuhan dan ukurannya adalah firman Tuhan. Dunia memiliki ukurannya sendiri, Tuhan juga memiliki ukurannya sendiri. Kita sebagai orang percaya yang tinggal di bumi diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan ukuran. Mau menggunakannya yang mana? Terserah. Ibu Bapak mau menggunakannya yang mana? Bebas. Mau menggunakan ukuran dunia? Boleh. Mau menggunakan ukuran daripada Tuhan? Boleh. Namun semuanya pasti ada konsekuensinya. Ya, kita memiliki kebebasan. Selalu akan ada konsekuensi yang pada akhirnya ada lagi nih ya. Tuhan akan memberkati atau Tuhan akan menghukumnya. Karena Tuhan akan selalu mengukur umatnya melalui standar kebenarannya, bukan tolok ukur yang lain. Jadi yang digunakan adalah harus standar
dari Tuhan, kebenaran yang dari Tuhan. Nah, sekarang kita sama-sama mau belajar ya beberapa prinsip yang mau kita pahami mengenai pesan Tuhan bahwa kebenarannya sebagai tali pengukur, tali sifat dalam hidup kita. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap pembangunan kehidupan kita ya, kehidupan kita. Ada sisi-sisi kehidupan yang harus kita bangun, mungkin ada pernikahan, ada keluarga, ada pekerjaan, ada pelayanan, itu kita harus melibatkan Tuhan ya. Kemudian libatkan Tuhan untuk menjadi raja yang sesungguhnya dalam hidup kita. Nah, poin ini yang saya mau bagikan yang selanjutnya adalah libatkan Tuhan dalam setiap keputusan ya. Pentingnya melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan karena setiap hari kita akan mengambil keputusan. Ada ratusan keputusan yang harus kita ambil dari kita bangun, tidur, sampai kita nanti mau tenggelam, mau tidur kembali. Ada keputusan yang harus kita ambil. Ayatnya itu di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-7. Dikatakan apa? Yesaya 28 ayat yang ke-7. Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak. Kacau oleh anggur, mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Imam, nabi pada waktu itu goyang di dalam mereka ngambil keputusan. Karena apa? Mereka sudah tenggelam dengan kemabukan. Padahal harusnya mereka adalah orang-orang yang kuat di dalam keputusannya. Tetapi tidak didapati ada kekuatan, tidak didapati ada sebuah keputusan yang tegas. Ibu Bapak, nabi dan imam, mereka di dalam kendali minuman keras, bukan hanya mereka menelan anggur, tetapi mereka ditelan pada waktu itu. Mereka udah tenggelam, mereka tidak berdaya lagi untuk bersikap, untuk tetap berpegang di dalam kebenaran. Sama-sama, enggak ada bedanya. Bajunya sih mungkin imam, tetapi enggak menunjukkan keimaman dia. Udah enggak bisa jadi, enggak pantas gitu. Disebut imam lagi, udah enggak pantas disebut sebagai seorang nabi. Karena mereka udah sama-sama. Enggak ada bedanya. Luarnya sih imam, tetapi dalamnya roboh. Perkara minum anggur, Tuhan udah sampaikan ya. Di dalam Imamat 10 ayat 8, 9 dan ke-10 ya. Saya mau membacakannya Ibu Bapak. Ini perikop mengenai larangan tentang minuman keras bagi imam yang menyelenggarakan kebaktian. Imamat 10 ayat yang ke-8. Ya, Tuhan berfirman kepada Harun imam ya. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan mana yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Jadi di sini sebenarnya imam tidak boleh terlibat di dalam perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi mereka didapati goyah. Goyah di sini Ibu Bapak bahasa aslinya itu P-O-O-K, puk gitu ya. Bukan puk gitu ya, puk gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya itu stumble.
Jadi artinya mereka itu sudah tersandung, terpeleset karena kondisi yang labil, tidak mantap dan tidak kokoh. Akhirnya mereka tidak bisa mengambil keputusan karena tidak didapati ada standar. Nah Ibu Bapak, di dalam pengambilan setiap keputusan kita hendaknya harus membawa standar di dalam kehidupan kita. Ada banyak, mulai dari pagi hari kita mau bangun tidur, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mencari Tuhan atau enggak, itu keputusan kita. Mau pergi ke sini beribadah, mau pakai baju apa, keputusan kita. Mau besoknya lagi pakai baju itu, keputusan kita. Tetapi selalu bakal ada konsekuensi yang kita terima. Mau kerja atau enggak, mau datang pada Tuhan atau enggak, selalu ada konsekuensinya. Kalau kita datang, konsekuensinya datang pada Tuhan, kita akan dapatkan kekuatan. Tetapi kalau kita ngambil keputusan, hari ini saya enggak akan berdoa dulu, saya enggak akan datang mencari Tuhan, ya konsekuensinya kita akan menjadi orang-orang yang lemah. Jadi selalu akan ada konsekuensi yang kita dapatkan. Nah sekarang yang menjadi perenungan kita bagi kita semua gitu ya. Apakah standar akan memainkan peranan penting dalam mengambil keputusan? Jawabannya Ibu Bapak apa? Iya, standar akan memainkan peranan penting dalam mengambil keputusan. Karena standar bertindak sebagai kerangka, sebagai acuan. Pengukur itu akan sebagai acuannya. Bahkan Ibu Bapak, kemenangan atau kekalahan itu akan ditentukan oleh standar yang mana kita pegang. Kekalahan kemenangan dalam sebuah perlombaan ditentukan. Standar yang mana nih yang dipakai? Nanti itu juri itu akan nentuin keputusan. Oh ini peserta ini mengikuti standarnya, memenuhi standarnya, tolok ukurnya terpenuhi. Jadi pada waktu anak saya masih kecil-kecil gitu ya, saya sering kali ikutin mereka itu lomba ya. Ada lomba macam-macam gitu, ada lomba gambar, ada lomba aritmatika, ada lomba busana gitu ya. Ikutan lomba, tetapi yang akan menentukan keputusan itu adalah apa? Juri itu lihat memenuhi standar atau enggak anak tersebut. Nah kalau memenuhi standar, menang. Jadi pentingnya di sini kita lihat standar yang mana. Kalau standar yang kita pakai adalah standar Tuhan, jelas itu akurat, jelas itu benar. Jadi penting, akan menentukan kita akan mengalami kemenangan atau kekalahan. Juga dengan standar itu Ibu Bapak, dengan adanya standar itu akan menyelamatkan, akan melindungi kita dari segala kerugian atau mungkin dari segala hal-hal yang menyimpangkan kita dari rencana Tuhan untuk digenapi. Daud Ibu Bapak, karena dia punya standar di dalam kehidupannya. Standarnya dia apa? Aku tidak mau mengusik orang yang diurapinya. Tidak mau membunuh Saul pada waktu itu. Selamat gak sampai tujuan Tuhan? Sampai rencana Tuhan digenapi sebagai raja? Selamat. Karena dia pegang standar. Standar itu menyelamatkan. Kebenaran itu yang dia tahu itu melindungi dia. Yusuf. Karena dia punya standar di dalam kehidupannya. Punya kebenaran, punya tolok ukur. Kebenaran yang dia pegang. Dia gak mau jamah. Istri yang udah punya suami. Enggak. Selamat gak sampai tujuan Tuhan?
selamat. Dia terlindungi, dia terselamatkan Ibu Bapak. Karena dia pegang kebenaran. Beberapa tahun yang lalu Ibu Bapak ya, ketika saya masih sekolah nih, SMA gitu ya. Jadi pada waktu SMA itu kan ada geng-geng gitu ya, ada geng ini, ada geng ini. Saya terlibat gitu Ibu Bapak dalam sebuah geng gitu ya. Ya, saya belum sungguh-sungguh gitu ya. Saya ikut terlibat. Nah, kalau udah terlibat di dalamnya itu masuk dalam sebuah geng, apa yang dilakukan oleh geng tersebut harus sama-sama mau melakukannya. Nah, saya terlibat di dalamnya. Saya tahu, pengen tahu nih, lagi istilahnya masa-masa itu lagi mejeh-mejehnya gitu ya, lagi pengen taunya gitu. Ini pengen tahu, ini rasanya rokok bagaimana, ini rasanya kalau mabuk itu bagaimana gitu. Itu saya masuk di dalam lingkungan pergaulan seperti kayak begitu. Pengen tahu yang namanya video porno tuh gimana gitu. Itu dalam lingkungan seperti kayak begitu. Tetapi Ibu Bapak, saya punya standar, saya punya prinsip. Enggak minta gitu ya, tapi disodorin. Langsung begitu masuk rumah disodorin. Jangan namanya blue film. Tapi pada waktu itu saya punya standar, saya kabur. Biar apapun yang terjadi. Saya punya standar. Saya enggak mau terlibat dan saya sama sekali tidak pengen tahu apa isinya itu blue film sampai saat hari ini pun. Saya udah sebagai seorang istri enggak pernah pengen tahu itu dalamnya itu seperti apa. Karena apa? Karena saya punya prinsip. Karena saya punya standar. Kalau saya melihat hal tersebut ada banyak kerugian demi kerugian yang mungkin kita dengar anak-anak muda jadi akhirnya mereka kecanduan, rusak otaknya karena itu nagih. Tetapi ketika orang percaya punya prinsip, punya standar itu akan mengeliminasi ini dengan standar ini saya tidak perlu. Lepas saya tinggalkan semuanya itu Ibu Bapak. Jadi disinilah Ibu Bapak kita perlu senantiasa libatkan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita punya standar di dalam kebenaran. Hati-hati dengan setiap keputusan yang kita ambil. Ada yang bilang gini, hidup ini adalah seperti kita sedang melukis gambar gitu ya. Yang gak ada penghapusnya. Jadi hati-hati dengan setiap goresan yang mau kita gores di dalam gambar tersebut. Karena kalau kita salah ambil keputusan akan ada banyak penyesalan. Penyesalan sehari, sejam. Kalau salah angkot ya udah bisa balik lagi. Penyesalan sehari. Misalkan salah masak ya udahlah masak lagi. Penyesalan 1 tahun. Karena enggak sungguh-sungguh, enggak naik kelas, ya udah. Penyesalan seumur hidup. Punya pasangan salah. Selama kita hidup. Marah. Ada banyak konflik. Jadi hati-hati dengan keputusan. Penyesalan kekal kalau kita salah milih juru selamat. Akhirnya masuk neraka. Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan apa Ibu Bapak? Yohanes 1 ayat yang ke-1 dikatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Ibu Bapak, untuk segala sesuatunya, mari. Pada mulanya, pada awalnya harus ada firman. Pada dasarnya harus ada firman. Dan firman itu adalah kebenaran yang akan menuntun kita. Mari Ibu Bapak, landaskan setiap keputusan
itu berdasarkan pada kebenaran yang daripada Tuhan. Itu poin yang pertama. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kemudian yang kedua adalah libatkan Tuhan di dalam penggenapan visi Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam penggenapan visi Tuhan. Ayatnya masih sama, Yesaya 28 ayat yang ke-7. Jadi para imam dan nabi itu pening pada waktu mereka melihat penglihatan. Goyang pada waktu memberi keputusan. Pening pada waktu melihat penglihatan. Jadi pusing. Ada gangguan pada saat mereka melihat gitu. Ada gangguan pada matanya. Imam dan nabi itu pening pada waktu melihat ada penglihatan. Penglihatan di sini itu ada visi yang daripada Tuhan. Mereka bingung, pening, pusing gitu ya. Karena mabuk. Dikendalikan oleh anggur. Matanya dalam dia melihat gak ada kejelasan lagi, gak ada ketegasan lagi. Pusing dengan visi yang daripada Tuhan. Sama seperti orang yang lagi mabuk cinta ibu bapak. Kalau lihat gitu ya ada anak-anak muda yang sedang lagi mabuk cinta ibu bapak. Udah gak bisa membedakan. Udah mabuk gitu, mabuk cinta tuh udah gak bisa ngebedain lagi. Mana tai kambing, mana coklat. Udah gak bisa tahu gitu, gak bisa ngerasain. Udah sama aja. Nah di sini, hati-hati ibu bapak, semuanya jadi udah dikendalikan. Gak bisa mengendalikan diri. Nah, mata ibu bapak adalah sebuah penglihatan yang akan menentukan, memegang peranan penting bagi kita di dalam kita melangkah pada visi Tuhan. Sampai pada visi Tuhan atau enggak. Apakah dengan mata kita apakah kita bisa menjadi pribadi yang tetap kuat atau tetap kokoh atau menjadi orang-orang yang lemah, tergantung pada apa kita itu menaruhkan kekuatannya, pada apa yang mengendalikan kehidupannya. Kalau di sini di dalam Yesaya tadi 28 itu, para imam itu mereka terkendali oleh kedagingan mereka, oleh hawa nafsu mereka. Jadi visi yang daripada Tuhan tidak dapat tergenapi dalam kehidupan mereka. Di dalam perjanjian lama ada Nabi Musa, ada Imam Eli. Ini orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan ibu bapak ya. Di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-7, Musa ibu bapak sampai pada akhir hidupnya ya di sini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, kekuatannya tuh belum hilang. Jadi dia masih kuat di dalam visi yang daripada Tuhan sampai pada akhir hidupnya ibu bapak, luar biasa. Lain hal ibu bapak dengan Imam Eli. 1 Samuel 4 ayat yang ke-15 dikatakan apa? 1 Samuel 4 ayat yang ke-15 bahwa dikatakan bahwa di sana Imam Eli itu sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat lagi melihat. Nah, kita bisa lihat ibu bapak, orang yang menghidupi visi yang daripada Tuhan, dia punya mata yang terus melihat pada apa yang Tuhan katakan, pada apa yang Tuhan janjikan. Musa luar biasa, tetapi Imam Eli tidak didapati. Mungkin sama-sama udah umurnya itu lebih udah sama-sama usur gitu, udah banyak. Tetapi dia bular, udah tidak bisa membedakan lagi.
sudah tidak bisa menghidupi lagi. Bahkan anaknya yang melakukan dosa perzinahan pun dia udah nggak melihat lagi itu sebagai dosa. Bahkan nggak ditegur. Nah, bagaimana Ibu Bapak dengan visi kita tahun 2025 memasuki wilayah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita? Kita harus punya standar. Bilang pada Tuhan, Tuhan, dengan standar yang daripada Tuhan, saya dimampukan untuk memasuki wilayah yang Tuhan janjikan. Saya dimampukan untuk menikmati apa yang Tuhan janjikan. Untuk apa? Untuk kita terus mau dikendalikan, untuk mau kita terus dipimpin oleh kebenaran yang daripada Tuhan. Jadi udah bukan waktunya lagi kita dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsu, kedagingan atau dosa-dosa kita. Dosa yang paling berbahaya itu Ibu Bapak apa? Bukan dosa yang baru ini, tetapi dosa yang udah lama-lama nih, yang udah pernah kita nikmati dosanya. Itu bisa menggoda untuk kita pengen melakukannya lagi. Karena kita udah pernah tahu nih, udah pernah merasakan nikmatnya dosa di situ. Nah, disinilah kita harus kembali lagi. Bagaimana apa yang Tuhan katakan, standar yang Tuhan katakan itu yang mana yang mau kita ikuti. Jadi mungkin ketika kita mau terus untuk menghidupi visi dan menjadikan kebenaran Tuhan sebagai standar di dalam kehidupan kita. Godaan-godaan yang lama mungkin muncul, mungkin ada seperti misalkan keinginan untuk merokok kembali, atau keinginan anak-anak muda gitu untuk nonton video-video porno gitu. Itu bisa ditembakkan gitu sama si iblis. Tetapi Ibu Bapak, kita sebagai orang-orang yang percaya, ayo minta kepada Tuhan, Tuhan, saya sekali-kali tidak akan pernah mau lagi melakukannya. Miliki determinasi yang kuat Ibu Bapak. Itu akan menolong kita. Determinasi yang kuat itu bisa menjadi kekuatan kita untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Nah, 2 poin ini yang saya mau membagikannya buat Ibu Bapak. Mari libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita dan libatkan Tuhan juga di dalam kita menggenapi visi yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.